Ya, Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyaksikan live streaming acara Malam yang Mengubahkan. Saya percaya di malam hari ini kita akan diubahkan oleh Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan juga mari kita jangan hanya jadi penonton saja, tapi marilah bersama-sama dengan saya dimanapun Anda berada kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Karena kita di hari ini ada semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
Kaulah yang hebat, Kaulah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku ada di hari ini, ku ada di malam ini, itu hanya karena kekuatan-Mu, karena kehebatan, karena anugerah-Mu, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Inilah kami datang padamu, membawa hati kami, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah hati kami Tuhan sebagai hamba kepadamu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Dan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah hati kami Bapa, hati sebagai hamba
terima kasih. Mari dimanapun engkau saat ini berada, yang sedang menyaksikan siaran live streaming ini, mari angkat hati saudara, angkat penyembahan saudara kepada Tuhan. Bawalah hatimu kepada Tuhan, sembahyang, sembahyang. Oh, haleluya Bapa, haleluya Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Inilah yang kami punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, yang mau setia kepadamu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, buat perlindunganmu, Kaulah yang hebat. Terima kasih, terima kasih, haleluya, terima kasih. Tuhan, kami ingin membuka hati kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Mari penuhilah hati kami Tuhan dengan setiap kuasa Roh Kudus-Mu. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Kami ingin persembahkan di altar-Mu, di mezbah, dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu Tuhan yang hidup penuhi kami, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
jamahanmu bersarap penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Mari jamah kami ingin membuka setiap hati kami agar boleh mengalami jamahan kuasa Tuhan, agar boleh mengalami kemurahan Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara Malam yang Mengubahkan. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar di malam hari ini akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Ya saudara, di malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu kehidupan yang berkesan. Saya percaya bahwa ketika nanti, suatu saat nanti, ketika kita meninggalkan dunia ini, dalam artian kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepada Pencipta, maka setiap kita bisa mempunyai kesan-kesan yang baik kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Atau juga ketika kita seandainya harus pindah ke sebuah tempat yang baru, tempat pekerjaan baru, atau tempat tinggal yang baru, maka kita meninggalkan kesan-kesan yang baik kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Untuk itu kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-8. Mari siapkan Alkitab saudara. Kita akan membacanya bersama-sama. Meskipun saya tidak mendengar, tapi saya percaya kita akan membacanya bersama-sama. Dan biarlah kita mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita dibangun olehnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Ketika Musa meninggal kembali kepada penciptanya, maka ada suatu respon yang luar biasa dari bangsa Israel, di mana mereka semua berkabung karena kepergian Musa ini. Dan waktu berkabung itu sungguh suatu waktu yang lama. Dikatakan di firman Tuhan 30 hari mereka menangis kepergian Musa. Itu bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang sangat singkat, itu waktu yang sangat panjang. Dan tentunya ada sebuah alasan mengapa mereka harus menangis sampai 30 hari lamanya. Tentunya karena kehidupan Musa adalah kehidupan yang berkesan. Kalau seandainya hidup Musa tidak berkesan, maka orang tidak akan pergi menangisi, bahkan orang tidak akan pusing. Biar sudah Musa pergi, tetapi karena Musa begitu berkesan kehidupannya, ada begitu banyak yang dia tinggalkan, maka semua orang begitu banyak yang kehilangan, begitu sedih hati mereka karena kehilangan pemimpin yang hebat dalam hidup mereka. Saya katakan tadi bahwa ketika nanti suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, ketika orang menghadiri pemakaman kita, pasti ada dua respon yang terjadi. Yang pertama, orang mungkin senang dengan kepergian kita karena keberadaan kita di dunia ini justru menjadi sebuah masalah, menjadi sebuah permasalahan. Kita menjadi troublemaker di lingkungan kita, di pekerjaan kita, sehingga mereka bersuka cita karena kita meninggal. Tetapi juga mungkin ada orang yang justru menangisi, mereka bersedih hati karena mereka kehilangan sosok yang begitu berarti dalam hidup mereka, karena
orang yang pergi ini adalah orang yang begitu baik dalam hidup mereka. Tetapi saudara, berhubungan dengan kehidupan yang berkesan tidak harus ketika kita mati. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan suatu saat nanti, kita harus meninggalkan tempat tinggal yang lama, menuju tempat tinggal yang baru. Marilah kita meninggalkan kesan-kesan yang baik. Kita meninggalkan kenangan-kenangan yang baik sehingga orang begitu terkesan dengan kehidupan kita. Mereka mungkin akan sedih, mereka akan rindu kehidupan kita karena kita meninggalkan kesan yang baik. Atau mungkin juga kita harus pergi kepada sebuah tempat pekerjaan yang baru, dalam dunia yang baru. Mereka akan terkesan dengan kehidupan kita. Jangan sampai justru mereka mengharapkan kita pindah, mereka mengharapkan kita pergi karena kehidupan kita yang justru menjadi permasalahan dalam hidup mereka. Dan kita akan belajar bagaimana sampai Musa, dia mempunyai kehidupan yang berkesan. Apa yang dia lakukan selama hidupnya, apa yang dia kerjakan bersama-sama bangsa Israel, sehingga orang Israel bisa menangisi kepergiannya selama 30 hari. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama saudara, bahwa Musa itu tidak berpikir dirinya sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa hal yang pertama, Musa tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Keluaran pasal 2, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ya saudara, kalau kita melihat kehidupan Musa, sebenarnya Musa sudah ada dalam situasi kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang enak. Kenapa? Karena dia tinggal di istana Firaun. Dia menikmati semua fasilitas yang terbaik, fasilitas anak raja. Dia menikmati makanan yang terbaik, dia menggunakan pakaian yang terbaik, dia tinggal dalam sebuah rumah yang terbaik. Dan sebenarnya dia tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Tetapi saudara, Musa bukanlah orang yang berpikir tentang dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan tentang kehidupannya, yang penting dia enak, yang penting dia nikmat. Tidak saudara, Musa adalah orang yang selalu berpikir tentang orang lain. Kalau kita melihat di sini, firman Tuhan mengatakan ketika itu dia melihat bangsanya, saudara-saudaranya mengalami kerja paksa karena mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh orang Mesir. Dan ketika Musa melihat situasi ini, hatinya terpukul, hatinya sedih, dan dia seperti tidak terima. Bagaimana tidak? Saudara-saudaranya harus menikmati atau mengalami situasi yang tidak mengenakan, harus mengalami kerja paksa, harus susah payah, mungkin harus kepanasan, harus kerja keras, kecapean, dan lain sebagainya, mungkin dimarahi. Dan secara khusus ketika itu dia melihat bagaimana saudaranya diperlakukan dengan tidak baik, saudaranya dipukul. Disitulah bangkit, dan kita melihat bagaimana Musa tidak memikirkan dirinya sendiri. Bisa saja dia mengambil sikap, biar sudah, itu urusan dia, itu hidup dia, biar dia susah, yang penting saya senang. Biar orang menderita, yang penting saya bisa menikmati makanan yang terbaik. Tetapi Musa berani mengambil resiko. Bagaimana dia memikirkan orang lain dengan cara apa? Dia membela orang yang dihina itu, orang yang disiksa itu, dan akhirnya dia mengambil sebuah tindakan di mana dia membunuh orang Mesir yang sedang menyiksa saudaranya, keluarganya, dan bangsanya. Itu bukti bagaimana Musa adalah orang yang tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau mungkin kita dalam situasi atau sedang di posisinya Musa, ya ngapain kita berpikir orang lain? Kita sudah enak kok, kita sudah menikmati kehidupan yang bagus. Biar sudah mereka bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Atau mungkin saat ini kita sedang menikmati kelimpahan, ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang di lingkungan kita, di pekerjaan kita, ataupun di mana kita berada, mereka mengalami kesusahan. Kita berpikir, ya biar sudah, mereka punya kehidupan sendiri,
Yang penting saya tidak mengganggu hidup mereka, yang penting saya tidak menyusahkan hidup mereka, tidak masalah. Dan tidak perlu saya membantu. Tapi berbeda dengan Musa. Dia berpikir untuk orang lain. Dia tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Bahkan kalau kita melihat kisah tentang Sodom dan Gomora, pada waktu itu ketika Lot sudah memutuskan berpisah dengan Musa, dan pada akhirnya Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, dan Lot tinggal di tempat itu. Kalau Musa hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah berpikir bagaimana caranya dia menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kan pada waktu itu memang sudah ada sebuah keputusan bagaimana Lot akan mengambil sebuah tempat yang dia pikir atau dia pandang baik, dan Musa juga akan mencari sebuah tempat yang lain. Dan sebenarnya tidak ada urusan di situ, karena itu sebuah risiko yang diambil oleh Lot, karena dia sudah mengambil keputusan untuk mengambil tanah itu. Tetapi sekali lagi kita melihat bagaimana Musa adalah orang yang tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bagaimana keselamatan Lot, dia berpikir untuk keselamatan istri Lot, bahkan dia juga berpikir sebenarnya tentang keselamatan Sodom dan Gomora, di mana dia mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan jangan menimpakan sebuah bencana malapetaka kepada Sodom dan Gomora. Itulah yang membuat orang-orang Israel terkesan, dan mereka menangisi kepergian Musa 30 hari lamanya. Kenapa? Karena yang pertama, Musa tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa orang-orang Israel begitu terkesan atau kehidupan Musa adalah kehidupan yang berkesan? Yang kedua, Musa adalah orang yang mau berkorban. Dikatakan dalam Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara, ini sesuatu cerita yang luar biasa. Bagaimana pada waktu itu Tuhan marah, dan Musa juga marah karena orang-orang Israel membuat patung lembu emas ketika Musa naik ke gunung Tuhan. Tapi ketika Musa turun, dia melihat bagaimana orang-orang Israel justru menyembah Allah lain dengan membuat patung lembu emas yang dibuat dari emas yang dikumpulkan dari orang-orang Israel. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan mengambil sebuah keputusan untuk menghapuskan orang Israel dari dunia ini, karena Tuhan begitu kecewa, Tuhan begitu marah. Dan saya percaya juga Musa juga marah. Musa juga kecewa dengan perlakuan orang-orang Israel. Bukannya berlaku baik ketika ditolong Tuhan, dilepaskan daripada perbudakan, justru mereka membuat patung lembu emas. Tetapi inilah hebatnya, ketika Tuhan mau menghapuskan mereka, Musa mengambil sebuah inisiatif di mana dia berkorban. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bisa hapuskanlah nama saya dari kitab yang engkau tulis, yang penting engkau selamatkan orang Israel. Dia rela mengorbankan keselamatannya. Bukankah semua orang berharap bisa mendapatkan keselamatan? Bukankah semua orang berjuang dan tidak mau kehilangan keselamatan? Bahkan mereka bisa melakukan segala macam cara, segala usaha. Yang penting mereka selamat. Tetapi aneh yang dilakukan seorang pemimpin yang bernama Musa. Dia rela kehilangan namanya keselamatan. Dia rela dihapuskan dari kitab yang Tuhan tulis, di mana nama Musa ada di sana, demi orang-orang Israel yang menyakiti dia, orang-orang Israel yang mengkhianati dia, yang sering bersungut-sungut, sering marah, sering bersikap tidak baik buat Musa. Itulah yang membuat kehidupan Musa kehidupan yang berkesan, karena dia orang yang rela berkorban. Dalam kehidupan kita, saudara, apakah kita orang yang rela berkorban? Ataukah justru kita menjadi orang-orang yang justru mengorbankan orang lain? Kita mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Kita korbankan orang lain demi kepangkatan kita. Kita mengorbankan orang lain demi kesenangan kita. Atau justru kita belajar, kita berkorban sesuatu buat orang lain
ketika orang susah, ketika orang tidak bisa bikin apa-apa, kita berkorban. Mungkin kita tidak punya uang, mungkin kita tidak punya harta, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan buat menolong orang lain. Tapi setidaknya, mari kita belajar berkorban waktu. Kita mengambil waktu untuk berdoa buat orang-orang yang kita kasihi, buat orang-orang yang mau didoakan. Itu bagian daripada kita berkorban. Saya percaya kalau kita menjadi orang-orang yang mau berkorban, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkesan. Sehingga ketika kita pergi, pasti orang sedih dengan kepergian kita. Hal yang ketiga, mengapa sampai Musa punya kehidupan yang berkesan? Karena Musa adalah orang yang mengangkat pemimpin atau melahirkan pemimpin. Musa tidak mau bahwa hanya dia yang memimpin. Musa tidak mau bahwa hanya dia yang berkuasa, bahwa dia yang lebih kelihatan dan orang lain tidak kelihatan. Tidak. Tapi Musa belajar, dia mengangkat pemimpin-pemimpin. Contoh bagaimana ketika Musa mengutus 12 pengintai, di mana satu orang mewakili setiap suku. Itulah bagaimana Musa mengangkat, melahirkan seorang pemimpin. Ketika ada sebuah masalah dalam sebuah kepemimpinan, ketika Musa merasa kelelahan, kemudian Yitro menasihatkan supaya diangkat. Ada pemimpin 1000, pemimpin 100, dan lain sebagainya. Disitulah juga kita melihat bagaimana Musa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Dan secara khusus, Musa telah mempersiapkan pemimpin yang akan menggantikan dia, yaitu Yesua. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita di hari ini. Kadang-kadang jujur, kita ketika dipercayakan sesuatu, kita mau supaya kita yang kelihatan, supaya kita yang dipuja, supaya kita yang diagungkan. Tetapi kita tidak pernah mau melahirkan seorang pemimpin. Kita tidak pernah mau mengangkat pemimpin. Tapi kita belajar dari Musa. Bagaimana Musa belajar untuk mengangkat, belajar untuk melahirkan pemimpin. Dan akhir dari semua itu, bagaimana Musa menjadi berkesan di hadapan orang-orang Israel. Ketika dia mati, sungguh luar biasa. 30.000 orang, 30 hari lamanya. Maksud saya 30 hari lamanya orang menangisi kepergian Musa. Dan saya mau katakan, ada waktu di mana kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Ketika orang berdiri di liang lahat kita, apa yang orang katakan? Kesan apa yang akan orang timbulkan dalam kehidupan kita? Atau ketika kita mungkin harus pindah ke sebuah tempat, kita harus pindah pekerjaan, kesan apa yang kita berikan buat orang lain? Biarlah di malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita membawa hati kita, hati sebagai hamba. Dan biarlah hati sebagai hamba yang berkorban, yang memikirkan orang lain, dan juga melahirkan pemimpin, itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, di malam hari ini kita
Mungkin selama ini kita punya kehidupan bukanlah kehidupan yang berkesan baik. Justru kita meninggalkan kesan yang tidak baik. Ingatlah waktu kita hidup, itu sebenarnya waktu di mana kita sedang mempersiapkan kesan apa yang orang dapatkan dengan kepergian kita. Dan di malam hari kita belajar bersama-sama. Kalau Musa bisa meninggalkan kesan yang baik, maka kita juga akan Tuhan mampukan, akan Tuhan tolong supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi kita mulai berpikir bagaimana apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Kita berpikir buat orang lain. Dan kita mau berkorban buat orang lain. Dan ketika engkau dipercayakan dalam sebuah posisi, mari lahirkanlah pemimpin yang baru. Engkau angkat pemimpin yang baru. Dengan demikian, engkau akan menjadi orang yang berkesan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap kami dimanapun kami berada saat ini yang sedang menyaksikan acara live streaming ini. Aku berdoa supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai peninggalan atau mempunyai kesan yang baik ketika kami meninggalkan sebuah tempat. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami masih berpikir untuk diri kami sendiri. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, di malam hari ini kita akan berdoa. Setiap pokok-pokok doa yang akan kita doakan, baik buat bangsa, buat lingkungan di mana kita ada, atau mungkin juga kalau Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, saudara bisa menuliskan dalam kolom komentar di akun gereja kami, atau akun di mana siaran live streaming ini sedang berjalan, atau mungkin juga saudara bisa menuliskan dalam inbox agar kami bisa mendoakan selepas daripada siaran ini. Dan mari saudara, ini bagian dari kita belajar untuk memikirkan orang lain, berkorban waktu dengan cara kita membawa mereka dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini untuk kami belajar mempraktekkan, untuk kami memikirkan orang lain dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang mengalami situasi yang sulit, di mana perekonomian mengalami penurunan yang cukup drastis akibat COVID-19 yang terus melanda, bahkan dengan varian yang baru, sehingga banyak tempat yang di lockdown atau mungkin PPKM yang mengakibatkan dengan pelambatan ekonomi. Untuk itu hamba berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan semua orang yang punya kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap stimulus yang dilakukan untuk mencoba membangkitkan perekonomian bisa terjadi dengan baik, dan perekonomian bangsa kami bisa bangun. Dan kami berdoa biar dengan sebuah situasi yang terjadi, biarlah bangsa kami boleh mengintrospeksi, agar kami semua boleh belajar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Betapa riskan, betapa ringkihnya hidup kami. Dan biarlah lihat peristiwa ini, orang boleh mengenal Tuhan, orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Berdoa untuk setiap tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk menekan penyebaran COVID-19, dan akhirnya ada banyak yang harus kehilangan nyawa mereka karena mereka berkorban buat orang-orang lain. Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan berdoa juga untuk para tenaga kesehatan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan proteksi mereka, supaya mereka tidak terpapar dengan COVID-19. Dan setiap orang-orang yang saat ini sedang terpapar COVID, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berikan semangat dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan akan pulihkan mereka. Berdoa untuk Gubernur Lukas NMB yang sedang tahap pemulihan, Tuhan juga menolong, memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
untuk bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan. Untuk Pak Wali Kota, Pak Bupati, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Dan semua orang sampai kepada tingkat RT sekalipun, kiranya hikmat daripada Tuhan menaungi hidup mereka. Kami berdoa setiap tempat-tempat pelacuran, kejahatan, narkoba, miras, ganja, dan lain sebagainya. Kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap rumah tangga yang mungkin malam hari ini mereka mengambil sebuah keputusan untuk berpisah. Tuhan jamah mereka supaya mereka mengambil keputusan untuk mereka boleh mempraktekkan kembali, mengingat kembali janji pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang sakit di saat ini, kami berdoa kiranya Tuhan Kau menjamah mereka, bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan biarlah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani. Secara khusus buat para hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil yang sedang bekerja melayani Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan tolong mereka. Bahkan juga orang Kristen yang mengalami kesulitan beribadah, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kasih setia Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya saudara, terima kasih untuk setiap perhatian saudara yang telah bergabung bersama-sama dengan kami dalam acara yang mengubahkan. Saya yakin saudara telah diubahkan oleh Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama di hari Kamis, di jam yang sama, dan dalam akun yang sama, akun GKN Kasih Karunia. Dan saya berdoa kiranya Tuhan terus memberkati saudara. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur hanya bagimu. Bersyukur, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati setiap pertumbuhan rohani kami. Tuhan memberkati pendidikan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Dan Tuhan memberkati keluarga kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua.